Halo semuanya, selamat datang di Aktuarial Podcast yang bertemakan transformasi dunia aktuaria di era digital prediksi 5 tahun ke depan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Renanda Lamtiar Silaban sebagai mahasiswa Sains Aktuaria UNESA. Di podcast kali ini tuh aku nggak sendirian, aku ditemani sama dua kakak yang pertama itu ada kakak Stevi. Kakak Stevi ini adalah data scientist di salah satu perusahaan ternama di Indonesia. Di sebelahnya ada kakak Siva. Kakak Siva ini fresh graduate yang lulus dari UNESA dan sekarang kerja di dunia asuransi. Halo kakak. Ya, halo semuanya. Senang bisa diundang di acara kali ini. Semoga acara podcast kali ini tuh bisa jadi kompas gambaran buat teman-teman. Ya betul banget. Halo semuanya, juga teman-teman yang di podcast ini, salam kenal. Jadi semoga sharing sessionku kali ini bisa membantu teman-teman semuanya ke depannya untuk merencanakan 5 tahun di masa depan. Jadi di episode podcast kali ini tuh kita bakal ngobrol santai tentang 4 proyeksi penting di sains aktuaria. Yang pertama itu ada proyeksi akademik, yang kedua karir, yang ketiga keterampilan, dan terakhir itu proyeksi sosial mahasiswa sains aktuaria. Jadi yang pertama itu adalah proyeksi tentang akademik nih Kak. Jadi selama kakak kuliah, kira-kira seperti apa sih capaian kuliah ideal versi kalian? Mulai dari kuliah, penelitian, ataupun sertifikasi profesi. Kalau menurut aku dari 5 tahun ke depan tuh harusnya kita udah lulus S1 dengan bekal nggak cuma nilai aman, tapi juga punya pengalaman riset. Misalnya kita ikuti penelitian risk modeling, data pakai big data, atau ikut project skripsi yang nyentuh isu nyata kayak asuransi, kesehatan digital, atau risiko perubahan iklim. Berarti skripsi itu nggak cuma buat jadi formalitas ya teman-teman, tapi benar-benar latihan jadi problem solver. Nah betul, dari sisi dunia kerja itu biasanya kandidat yang menarik itu biasanya yang pertama tuh ada mereka itu paham sama teori aktuaria, terus juga mereka itu pernah memegang proyek atau penelitian seperti itu, terus juga mereka itu terbiasa menggunakan bahasa pemrograman. Oh iya juga jangan lupa juga tentang sertifikasi aktuaris. Jadi kita itu mungkin yang masih semester 1 atau semester 2 itu sudah harus tahu roadmap ujian PAI ke depannya. Jadi ketika lulus itu udah harus berapa mata ujian itu yang harus lulus gitu. Jadi dari proyeksi yang pertama itu yaitu proyeksi akademik, kita itu harus lulus tepat waktu, punya skripsi atau riset yang relevan dengan isu digital, dan mulai menapaki jalur sertifikasi profesi. Oke, note banget Kak. Kita lanjut ke proyeksi yang kedua yaitu proyeksi karir. Nah Kak, kan banyak nih teman-teman yang mikir kalau lulusan sains aktuaria itu kerjanya cuma di asuransi doang. Padahal sekarang kan banyak banget nih pilihannya. Menurut kakak-kakak gimana? Ya, jadi dulu mungkin identiknya itu cuma tentang kerja di asuransi seperti itu. Tapi seiring berkembangnya teknologi sekarang bisa jadi aktuaris di asuransi jiwa, kesehatan, atau asuransi umum, terus juga bisa di risk analis seperti di bank atau di BUMN, terus sebagai data analis yang berfokus untuk model resiko. Bahkan sekarang itu bisa menjadi kayak regulator seperti di OJK atau bahkan konsultan manajemen resiko itu sendiri. Lucu, apalagi dengan munculnya insurtech dan payung regulasi baru. Perusahaan tuh butuh orang yang bisa menjembatani antara model matematis dan produk digitalnya. Contohnya tuh seperti pricing, asuransi berbasis aplikasi, terus bahkan proteksi gig worker. Nah itu semua tuh butuh perspektif aktuaris dan juga teknologinya. Oke, jadi proyeksi 5 tahun ke depan itu lulusan sains aktuaria itu nggak cuma duduk di belakang meja hitung angka aja kan Kak, tapi bisa terjun ke berbagai sektor. Asal mau terus belajar dan pegang teguh etika profesi. Begitu kan Kak? Iya, karena teknologi itu boleh canggih, tapi keputusan final tentang proyek itu tetap butuh tanggung jawab manusia yang beretika. Nah, selanjutnya proyeksi yang ketiga itu adalah proyeksi keterampilan. Nah Kak, kan teknologi ini semakin maju kan, contohnya kayak AI, big data, ataupun otomasi. Nah, keterampilan apa sih Kak yang wajib kita kejar dari sekarang? Nah, dimulai dari teknik dulu, minimal 5 tahun ke depan tuh kita bisa udah nyaman dengan bahasa pemrograman seperti R atau Python. Kemudian juga paham konsep machine learning dasar dan juga bisa mengelola data besar dari berbagai sumber. Jadi AI itu sebenarnya bukan musuh, bukan setan, tapi justru partner kerja kita untuk memudahkan kita menganalisis data dengan cepat.
Nah, selain itu, soft skill itu juga penting. Di kantor ini kita nggak cuma bisa ngirim Excel aja, tapi kita tuh harus bisa menjelaskan tentang teori model itu ke orang non-teknis, seperti manajer marketing, tim produk, bahkan ke nasabah. Nah, disitulah ilmu komunikasi itu kita harus baik, dalam artian komunikasinya kita itu harus jelas, empati, dan integritas. Nah, teman-teman, terkait etika, kita kan belajar tentang kode etik aktuaris. Di era digital ini, tantangannya makin besar, contohnya data nasabah, tersebar di banyak sistem, ada data breach, ataupun ada godaan manipulasi model demi keuntungan jangka pendek. Makanya, keterampilan penting lainnya adalah etika profesi yang kokoh. Di antaranya ada kejujuran, menjaga kerahasiaan data, serta berani bilang tidak jika dimintai untuk membuat model yang menyesatkan. AI memang bisa membantu kita untuk berhitung, tapi tidak untuk menggantikan nurani. Jadi kalau dirangkum proyeksi 5 tahun ke depan itu ada tech savvy, data driven, komunikatif, dan beretika. Ih, cakep! Itu tagline banget sih, Kak. Nah, terakhir itu adalah proyeksi sosial. Nah, Kak, kadang kita tuh terlalu fokus ke IPK dan kerjaan, sampai lupa nanya kayak, aku ini mau jadi orang seperti apa sih bagi masyarakat? Menurut kakak-kakak, kontribusi apa yang bisa kita lakukan sebagai calon aktuaris? Nah, menurut aku kita bisa mulai dari literasi keuangan. Nah, kan banyak yang belum paham apa bedanya tabungan, investasi, sama proteksi. Nah, 5 tahun ke depan itu kalian bisa bikin proyek kecil-kecilan yang berisi edukasi, asuransi, dan pengelolaan risiko dengan bahasa yang baik dan mudah. Nah, bagus banget. Aku juga melihat ke depan isu keberlanjutan. Jadi perusahaan asuransi dan investasi itu sudah memperhitungkan resiko iklim, bencana, serta dampaknya ke masyarakat rentan. Nah, aktuaris itu sendiri bisa membantu untuk merancang produk yang melindungi petani, nelayan, atau pekerja informal dari resiko-resiko itu. Jadi proyeksi sosial 5 tahun ke depan itu nggak cuma mikir tentang gajiku berapa, tapi juga siapa yang terbantu oleh pekerjaan ini. Entah lewat edukasi, penelitian kebijakan, ataupun produk yang inklusif. Iya, karena pada akhirnya angka yang kita hitung itu mewakili nyawa, keluarga, dan mimpi orang lain. Jadi dalam konteks etika, itu berarti semua keputusan profesional memiliki dimensi kemanusiaan. Terima kasih Kak Stevi dan Kak Siva atas pengalaman dan tipsnya yang mungkin bisa kita jadikan patokan sebagai mahasiswa sains aktuaria. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di masa depan yang lebih bermakna dan beretika.